Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pertemuan 3, yaitu kita akan bahas mengenai pekerjaan, profesi, dan juga profesional. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan 2 sebelumnya ya, pernah disinggung masalah profesi. Nah, di sini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pekerjaan, profesi, dan juga profesional. Selanjutnya kita akan lihat dulu sebelum masuk ke dalam materi. Jadi menurut Abdul Qadir Muhammad, yaitu manusia itu memiliki kebutuhan. Jadi Abdul Qadir mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi, yaitu material. Teman-teman juga pasti butuh yang namanya material ya, kebutuhan ekonomi. Di mana manusia itu pasti butuh yang namanya sandang, pangan, papan, ya itu yang namanya kebutuhan ekonomi atau secara material. Atau kebutuhan masalah harta benda, itu yang dimaksud dengan kebutuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikis atau non-materi. Jadi selain kebutuhan harta benda, pasti manusia juga membutuhkan yang namanya kebutuhan psikis atau non-material. Misalnya, teman-teman pasti butuh hiburan kan? Juga teman-teman pasti membutuhkan yang namanya pendidikan. Nah, di sini kita kelompokkan ke dalam kebutuhan psikis. Jadi tidak hanya harta benda saja, punya harta tapi tidak punya kebutuhan untuk hiburan, jalan-jalan atau mengenyam pendidikan, percuma ya buat saya. Jadi dengan adanya kebutuhan ekonomi pasti akan berimbas kepada kebutuhan psikis, di mana teman-teman pasti membutuhkan yang namanya pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan biologis, yaitu proses regenerasi. Nah, saya yakin nih teman-teman pasti juga nanti setelah lulus nih pasti punya rencana akan bekerja. Nah, setelah bekerja dan punya penghasilan, pasti teman-teman akan berpikir untuk mencari teman atau pasangan hidup. Ya, nah di sini dimasukkan ke dalam kelompok kebutuhan biologis. Artinya teman-teman akan misalnya menikah dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah kebutuhan pekerjaan, yaitu kebutuhan akan status dan derajat, yaitu untuk menunjang semua kebutuhan yang di atas. Jadi kalau kita ingin memiliki harta benda, kemudian ingin jalan-jalan ya, kemudian ingin menikah, kita pasti butuh uang kan ya, teman-teman. Butuh yang namanya pekerjaan. Jangan sampai nanti kalian melamar anak orang ya, melamar wanita atau kemudian melakukan pernikahan tanpa adanya pekerjaan. Pasti tidak akan diterima oleh calon mertua. Begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Jadi kalau pekerjaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita bekerja nih untuk, seperti saya nih bekerja misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan profesi ini beberapa di antara profesi yang ada memiliki kode etik tersendiri. Jadi beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan dia tidak memiliki kode etik, tapi kalau profesi biasanya memiliki kode etik. Contoh, seorang dokter. Dokter pasti akan memiliki kode etik. Apa kode etik dari dokter? Pasti teman-teman tahu ya. Kode etik dari dokter itu adalah tidak boleh menginformasikan penyakit dari pasiennya kepada orang yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, pekerjaan dapat dilakukan oleh setiap orang, tidak membutuhkan keahlian khusus, ya. Sedangkan profesi ini harus menguasai ilmu pengetahuan, artinya harus memiliki pendidikan, keterampilan, dan juga keahlian khusus, ya. Nah, sedangkan pekerjaan di sini biasanya menghasilkan uang dengan jumlah yang kurang atau kecil, ya. Tetapi kalau profesi biasanya menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini kaitan profesi dengan profesional. Kalau profesi ini biasanya mengandalkan sesuatu keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan profesional ini adalah orangnya, orang yang tahu akan keahlian dan wewenangnya atau keterampilannya. Kemudian untuk profesi sendiri dilaksanakan setiap suatu pekerjaan atau kegiatan utama, sedangkan profesional ini meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan
kegiatannya tersebut. Untuk yang ketiga, profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, sedangkan profesional hidup itu dari pekerjaannya tersebut, ya. Untuk profesi juga dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, sedangkan untuk profesional ada rasa bangga dan percaya diri akan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini adalah contoh beberapa dari pekerjaan, yaitu sebagai supir misalnya, sebagai kasir, ya, sebagai tenaga administrasi, petugas bank, ya, yang tidak memerlukan pendidikan atau keahlian ataupun keterampilan khusus. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa profesi dengan gaji tertinggi di tahun 2023 umumnya di Indonesia. Ada sebagai profesor, ya, kemudian juga ada sebagai data analis dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai profesi yang paling menarik jika memiliki kesempatan untuk mengubah profesi, yaitu ada digital marketing, diantaranya ada data analis atau saintis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai profesi yang bisa ditekuni oleh mahasiswa, ya. Pertemuan berikutnya nanti akan lebih dalam lagi nih mengenai profesi, ya. Di sini adalah profesi lulusan dari S1 Sistem Informasi, ada sebagai application developer, ada sebagai data analis, dan juga sebagai IT auditor. Di mana nanti profesi-profesi ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya atau pertemuan 4. Gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, di mana nanti pertemuan berikutnya akan lebih dalam mengenai profesi-profesi yang bisa teman-teman tekuni dan bisa kalian pilih untuk bekerja setelah kalian menamatkan sarjana di program studi Sistem Informasi. Sekian pertemuan kita pada pertemuan 3 kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan 4 berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.